Pernah nggak sih kita bertanya apa sebetulnya arti menjadi orang Indonesia? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah manifesto kesadaran yang ngajak kita buat lihat lagi ke dalam diri. Ini bukan soal politik loh ya, tapi lebih ke siapa sih kita ini sebenarnya? Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Kapan ya terakhir kali kita benar-benar nyoba mengenal negeri ini? Pertanyaan ini kayaknya simple ya, tapi ini dia titik awal dari semua obrolan kita kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, di sini kita bakal ngomongin sebuah ironi yang gede banget. Saking biasanya kita sama semua anugerah di negeri ini, kita tuh jadi lupa betapa berharganya itu semua. Jadinya ya kayak mati rasa gitu. Coba deh bayangin, tanah yang kita injek ini tuh luar biasa. Di banyak negara lain, buat nanam sesuatu aja itu perjuangan. Nah, kalau di sini, kesuburan itu seolah-olah udah jadi ya hal yang biasa aja yang kita anggap pasti ada. Sama juga kayak air. Kita tuh seringnya baru sadar air itu berharga banget pas keran di rumah udah mulai seret di musim kemarau, iya kan? Padahal sehari-harinya karena air melimpah, kita jadi lupa ini tuh anugerah loh. Dan lautan kita, wow, garis pantainya tuh kayak nggak ada habisnya. Buat jutaan orang di belahan dunia lain, ngeliat laut itu cuma mimpi. Buat kita, itu bisa jadi pemandangan pas kita lagi di jalan pulang kerja. Pertanyaannya, udah kita syukuri belum? Nah, disinilah perspektif kita bener-bener diuji. Coba lihat perbandingannya. Apa yang kita anggap normal, tanah subur, air bersih, lautan kaya, itu tuh ternyata kemewahan yang diimpikan sama negara-negara lain. Normalnya kita itu keajaiban buat mereka. Oke, jadi kalau kita berhenti nganggap semua ini biasa aja, seluar biasa apa sih sebetulnya negeri ini? Yuk kita coba lihat Indonesia pakai kacamata baru. Anggap aja kita baru pertama kali datang ke sini. 17.000 plus, coba deh biarin angka itu meresap dulu. Itu bukan cuma gugusan pulau biasa loh. Itu adalah sebuah benua maritim yang bentangannya lebih lebar dari Amerika Serikat. Skalanya itu luar biasa banget. Dan ini bukan cuma soal luas doang. Hutan dan lautan kita ini jadi rumah buat sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia. Artinya apa? Nasib banyak banget spesies di planet ini ada di tangan kita. Itu tanggung jawab yang gede banget loh. Terus ada yang namanya paradoks cincin api. Tempat kita tinggal ini kan secara geologis aktif banget ya, bahkan bisa dibilang berbahaya. Tapi, dari ancaman yang sama itu, lahirlah berkah kesuburan tanah yang luar biasa. Jadi, bencana dan anugerah itu datang dari sumber yang sama. Unik banget. Nah, kutipan ini ngena banget sih. Mungkin emang masalahnya bukan Indonesia yang kecil, tapi cara pandang kita aja yang kekecilan. Pertanyaannya sekarang, kita mau nggak mulai ngelihatnya dengan cara yang lebih besar? Oke, setelah kita ngelihat semua potensi yang luar biasa ini, kita sampai nih ke bagian yang mungkin paling sulit. Bagian dimana kita berhenti ngelihat keluar dan mulai ngelihat ke dalam, ke cermin. Pertanyaan ini nusuk banget kan? Kalau alamnya sekaya ini, budayanya seberagam ini, sejarahnya sepanjang ini, terus masalahnya di mana dong? Kenapa kita kok kayak jalan di tempat? Dan disinilah kebenaran yang mungkin agak pahit itu muncul. Masalahnya bukan Indonesia. Masalahnya adalah kita. Bukan wadahnya yang salah, tapi gimana kita sebagai isinya bertindak. Dan ini tuh bukan hal yang abstrak ya. Ini tentang hal-hal kecil yang kita lihat, atau bahkan kita lakuin setiap hari. Buang sampah sembarangan, lebih bangga sama budaya luar, jadi yang paling cepat ngeluh soal negara, tapi paling lambat buat ngelakuin sesuatu. Ngaku deh, kita semua pernah lihat kan? Oke, cukup refleksinya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Karena kalau masalahnya ada di kita, berarti solusinya juga ada di tangan kita kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, disinilah bedanya. Rasa bangga itu penting, banget, tapi itu aja nggak cukup. Bangga yang cuma diam aja, yang cuma jadi status di medsos, itu nggak akan ngubah apa-apa. Rasa bangga yang beneran, itu yang bergerak, yang aktif, yang mau berbuat sesuatu. Patriotisme baru ini nggak ribet kok, cuma 3 hal simpel yang bisa kita lakuin setiap hari. Pertama, merawat lingkungan sekitar kita. Kedua, menghargai budaya kita yang beda-beda. Dan ketiga, melindungi apa yang kita punya dari kerusakan, sekecil apapun itu. Pesan ini bener-bener jelas banget. Cinta Indonesia itu bukan soal kata-kata manis di caption atau teriakan pas 17-an, tapi soal sikap kita sehari-hari, bahkan pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Dan ini nih yang paling penting menurut saya, kita tuh nggak perlu nungguin datangnya pahlawan super buat ngubah negeri ini. Perubahan yang sejati itu datang dari jutaan tindakan kecil, dari orang-orang biasa yang peduli, dari saya dan dari Anda.
Dan ini adalah inti dari semuanya. Tugas kita tuh bukan cuma numpang hidup di sini. Tugas kita adalah menjaganya. Kita ini bukan penyewa, teman-teman. Kita ini penjaga warisan ini. Jadi setelah semua obrolan kita ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Bukan lagi tentang Indonesia secara umum, tapi tentang Anda hari ini, sekarang. Apa satu hal kecil yang bakal Anda lakukan secara berbeda mulai hari ini?